Selain menawarkan panorama alam yang indah beserta kesejukan dan keheningan, gunung juga menyimpan sejumlah misteri. Percaya ataupun tidak, hal-hal mistis sering tersaji dan dialami oleh para pendaki. Sebagai gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru, Gunung Slamet adalah salah satu spot favorit para pendaki yang banyak menyimpan sejumlah kisah horor. Salah satu yang paling legendaris adalah keberadaan pos 4 pendakian yang dinamakan Samarantu. Konon, namanya sendiri merupakan akronim atau singkatan dari Samar dan Hantu. Karena seringnya penampakan makhluk halus di pos yang bisa dijumpai jika seorang mendaki memilih rute pendakian jalur Bambangan. Selain itu, pos ini memiliki 2 pohon super besar yang membentuk bak pilar gerbang yang diyakini menjadi salah satu pintu gerbang menuju dunia gaib. Kisah ini dibagikan oleh seorang rekan tim redaksi Good Times yang mendaki bersama 2 orang temannya, yakni Ilham, Faun, serta keponakannya yang bernama Udin saat momentum H+4 Lebaran tahun 2018. Keangkeran pos 4 Samarantu yang telah menjadi rahasia umum bagi para pendaki juga diketahui olehnya, termasuk salah satu pantangan bahwa sebaiknya tidak mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Namun, ia tetap memilih mendirikan tenda dan bermalam di pos keempat dari total 7 pos yang ada. Dan disitulah semua berawal. Saat itu, sekitar jam 4, aku melalui pos 4 yang katanya angker dan tak boleh mendirikan tenda di situ. Benar kata orang, di pos memang angker dan ada 2 pohon berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Serem dan agak takut juga saat itu. Tapi biarlah masa bodoh, yang penting aku gak aneh-aneh, ungkapnya. Selepas melewati pos 4, sungguh aneh karena cuma ada aku dan keponakanku yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Aku dan keponakanku berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang mulai memelan karena kecapean. Pikiranku tak tenang dan cuma takut saat itu. Lantunan zikir aku ucapkan dalam hati agar aku tidak dikuasai ketakutan yang luar biasa. Jelas pendaki pria tersebut. Selepas beristirahat dari pos 4, pendaki tersebut mengaku diikuti oleh seekor burung jalak yang selalu berkicau dan matanya selalu terfokus, seakan ia seperti mangsa dari burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya cuma 1. Itulah yang semakin membuat suasana seram. Saat itu sinar matahari tak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Padahal baru jam 17, tapi sudah gelap. Akhirnya aku memutuskan istirahat duduk untuk minum dan makan makanan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang padaku, "Mas, mukamu pucat banget dan putih banget, kayaknya Mas hipo. Mas gak apa-apa." Saat itu aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo teruskan. Jangan bicara apapun sampai pos 7, ucapnya. Pendaki tersebut mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7 dan turun dengan selamat juga. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil. Saat pulang, kami sambil ngobrol di dalam mobil. Pembicaraan diawali oleh keponakanku, Udin. "Mas, kemarin saat di pos 5 waktu istirahat, kenapa saat aku tanya Mas diam saja dan suruh aku diam? Saat kamu tanya aku melihat sosok putih persis di belakangmu. Makanya aku langsung ajak jalan dan diam."
Loh, saat aku tanya, aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang Mas loh. Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba Faun dan Ilham menyaut dan berkata, saat di pos 5, kami jalan di depan kalian dan kami mengajak kalian, tapi kalian menyuruh kami duluan. Padahal saat itu aku dan Udin tak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami, dan cuma satu burung jalak menyeramkan saja yang kita lihat. Dapat disimpulkan, ternyata aku dan Udin saat itu ada di alam yang berbeda. Syukur alhamdulillah aku ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena aku masih diberi keselamatan. Demikian sang pendaki mengakhiri ceritanya.